Ya, Ini hakim ini betul-betul dungu untuk melihat. Ini semua orang yang ada di situ, Fajar macam itu. Dengan kuat kita duga bahwa mereka sebetulnya adalah peralatan kekuasaan. Jadi Mahkamah Konstitusi betul-betul mahkamah keluarga yang ada 3 atau 4 peralatan di situ, itu mereka yang meloloskan itu kan. Dan kalau kita baca sebetulnya dalilnya bahwa tidak ada nepotisme karena Gibran itu dipilih bukan ditunjuk. Betul ya. Dia itu apa, poin itu apa? Tentu saja dia dipilih setelah ditunjuk oleh bapaknya pada pamannya kan. Jadi itu pun dia ini Mahkamah Konstitusi buta huruf ini apa, jumlah kedunguannya itu kalau ditambah kurangkan tetap dungu itu. Karena nepotisme itu adalah istilah politik untuk menyebut fungsi kekuasaan di dalam mempengaruhi hukum. Itu masalahnya. Bukan hukumnya yang dilihat, fungsi kekuasaan. Kan dari awal masalahnya adalah penunjukan dari Jokowi disodorkan di situ, lalu diperalatlah hukum kan. Jadi nephew itu, jadi kalau disebut bahwa Gibran bukan hasil dari nepotisme, berarti Gibran bukan keponakannya Paman Usman. Artinya Paman Usman bukan pamannya Gibran. Artinya Jokowi bukan bapaknya Gibran. Artinya Usman itu bukan apa namanya mertua, besan. Ipar. Bukan iparnya Gibran. Kan dengan mudah Jokowi, bukan Gibran. Jokowi. Bukan iparnya Jokowi. Bingung kan? Jadi memang ada nepotisme. Ya. Okay. Tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan iparnya Jokowi, dan tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan pamannya Jokowi, apalagi tidak ada nepotisme kalau Gibran bukan anaknya Jokowi. Kan itu namanya pengertian nepotisme. Ini hakim ini betul-betul dungu untuk melihat bahwa nepotisme itu artinya penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum. Itu masalahnya, bukan hukumnya yang diperlihatkan bahwa ya secara hukum memang tidak nepotisme karena dia dipilih itu apa namanya appointed, scribe bukan appointed. Jadi dari awal kita lihat bagaimana ketakutan hakim itu untuk bahkan mengerti istilah itu, the nephew itu, atau kata nephew yang asalnya nepotisme. Jadi sebetulnya ya udah anggap aja bahwa memang ini mahkamah ketololan atau MK itu mahkamah kedunguan tuh. Dan kita mengucapkan itu sebetulnya sebagai pelajaran sejarah, tapi nggak ada soal di situ. Assalamualaikum. Nah, khususnya paslon nomor 2, pendukung paslon nomor 2. Indonesia ini tidak boleh punya pemimpin jujur. Apa itu bahasa Prabowo? Indonesia ini tidak boleh pintar, masyarakatnya wajib goblok. Pemimpin-pemimpin Indonesia ini secara tidak langsung wajib kejam. Masyarakat Indonesia kiranya mempunyai pemikiran yang cerdas, singkirkan. Begitu maksudnya. Masyarakat Indonesia juga punya skill, jangan ditunjukkan, simpan, membahayakan, bungkam. Hebat betul. Coba kalian analisa bahasa dari si Prabowo itu. Kalian lebih mencerna lagi, karena kalian orang-orang pintar semua itu. Pintar memfitnah, pintar kalian menyatakan bahwasanya Anies ini kesalahan itu. Mantan gubernur ini nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu. Sementara Prabowo bisanya apa? Apa coba? Sama-sama kita lihat. Sama-sama kita lihat. Dari TNI-nya, sama kita lihat bagaimana jejak sejarah dia. Jadi kalau Indonesia ini mau makmur, Indonesia ini mau gemah lipah loh Cinawi Toto Tentrem Kartani Harjo, ya harus punya pemimpin yang sayang sama masyarakat, yang cinta sama masyarakat. Jangan aset masyarakat diambil, pajaknya terlalu tinggi ya, segala macam ya. Nanti masyarakat dapat emas macam kepala kerbau di bawah kolong rumahnya. Wah, itu aset negara, punya negara. Sementara masyarakatnya itu kesusahan. Emang negara punya kepedulian apa sama masyarakat yang selama hari ini? Makanya kita perlu perubahan. Pak Anies inilah jalan keluarnya menurut pandangan kami sebagai paslon nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang mengagungkan Jokowi jadi presiden terbaik, coba tunjukkan satu saja kebaikan dia. Kalau Anda jawab infrastruktur tol itu salah ya. Tol itu untuk usaha,
ya. Terus di mana lagi kebaikan? Tapi kalau kejelekannya, maaf, banyak sekali. Wah, nggak bisa diinin lagi. Ya. Tapi Anda komen aja di sini. Ya. Kalau Anda punya pengetahuan kebaikan Jokowi, ijazahnya palsu. Sampai saat ini tidak ada ijazah aslinya. Nggak bisa dia menunjukkannya. Ya. Kebohongannya sampai sekarang terbukti tidak satupun yang bisa dibuktikan. Gak usah banyak-banyak saya kasih tahu mobilnya dan itu segala macam. Dan jagonya memang ada, jago ngutang, ya, itu jago ngutang. Kalau itu betul, itu kejagoannya, ya. Yang bayar nanti siapa? Itu saya yang bayar, ya. Saya yang bayar. Kalau Anda punya pikiran yang matang, pasti Anda juga mengerti. Anda juga yang bayarnya, ya. Ya, terus yang mana lagi? Pulau-pulau kok dijualin? Kok negara lain dibawa ke sini? Anda yang mengagung-agungkan itu udah sampai mana kemakmuran Anda? Hah? Kalau Anda makmur karena skill Anda, itu hebat. Tapi kalau Anda makmur karena Anda sebagai pegawai, Anda udah jelas-jelas korupsi, ya. Anda agung-agungkan juga presiden yang seperti itu. Cobalah pakai dalil yang bagus, akal yang baik, yang sehat. Jangan kau pelihara dungumu itu, ya, yang mengagung-agungkan, yang mengatakan presiden terbaik. Itu ini jangan dipakai. Sadarlah, seharusnya kita ini sudah sudah punya gaji tidur namanya. Nah, itulah berbagai video momen-momen kritikan keras dari Bang Rocky Gerung dan juga para netizen. Kita lihat dari video pertama, MK betul-betul dihabisi oleh Bang Rocky Gerung dan bahkan dipermalukan. Bang Rocky Gerung bahkan mengatai MK sebagai MK dungu, dan MK ini adalah mahkamah keluarga, bukan lagi mahkamah konstitusi. Saya kira sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Rocky Gerung. Kenapa? Karena hakim MK ini secara tidak langsung menyupport apa yang menjadi tujuan utama Pak Jokowi, yaitu bagaimana agar mengangkat seluruh keluarganya untuk dijadikan sebagai bagian dari pemerintahan. Dan saya kira Pak Jokowi memang betul-betul rakus dengan kekuasaan yang rela mengkhianati rakyat, merusak konstitusi di negeri ini demi untuk melenggangkan seluruh keluarganya dan bahkan menantunya sekalipun, agar bisa menjadi pejabat dengan cara-cara yang busuk. Nah, bukan hanya itu, di video kedua dan ketiga saya kira netizen juga cukup menohok apa yang dilakukan oleh pendukung Prabowo dan juga Pak Jokowi, dan semua itu dilakukan oleh para netizen tidak lain adalah rasa kekesalannya dia ungkapkan di media sosial, dan tidak lagi pernah berpikir persoalan risiko yang akan dihadapi ketika Pak Jokowi maupun Pak Prabowo tersinggung dengan apa yang menjadi kata-kata dari netizen ini. Kenapa? Karena contoh-contoh buruk yang dipertontonkan oleh Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, hakim-hakim di MK, saya kira itu yang menjadi cerminan rakyat Indonesia untuk bersikap keras dan bahkan berani melawan kalian-kalian sebagai pemerintah atau Pak Jokowi sebagai pemerintah. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya up hari ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat, buat rakyat yang menonton video ini, dan semoga kedepannya Indonesia bisa lebih baik, kekisruhan yang terjadi saat ini bisa reda. Karena tentu kita berharap bagaimana agar bangsa dan negara ini bisa aman dan damai, bisa lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.